Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, Akhta'un Sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kesalahan-kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki sesuai dengan cahaya Alkitab dan As-Sunnah, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Salah Kaprah dalam Beragama Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekarang kita sampai pada kesalahan yang berkenaan dengan hak Islam. Kalau di terjemahan ada di halaman 63. Ini yang ke-10 ya. Bab yang ke-10 sesuai dengan urut-urutan judul yang tertera di kitab terjemahannya. Akhta'un fi haqqil Islam. Kesalahan yang berkenaan dengan hak Islam. Berkata al-mu'allif rahimahullah, awalan yang pertama al-khata'. Termasuk kesalahan adalah kalimatu hurriyatul fikri atau hurriyatul i'tiqad. Kebebasan dalam berfikir dan kebebasan dalam berkeyakinan. Maksudnya di sini setiap orang bebas untuk berfikir, setiap untuk menggunakan akalnya, dan setiap orang bebas untuk berkeyakinan. Wa hiya kalimatun katsiran ma tusma'u wa tuqra. Dan ini adalah kalimat yang banyak didengar dan ditulis atau dibaca. Wa hiya da'watun ila hurriyatil i'tiqad. Itu seruan untuk kebebasan di dalam keyakinan. Ai likulli ahadin an ya'taqida ma syaa. Itu setiap orang berhak untuk berkeyakinan apa yang ia kehendaki. Wa hadza kufrun bil ijma'. Maka ini adalah kekafiran menurut ijma'. Wa man i'taqada dzalika fa huwa kafir. Dan siapa yang berkeyakinan seperti itu maka ia kafir. Li'annahu la yasugu li ahadin. Karena tidak boleh bagi seorang an ya'taqida, berkeyakinan, annahu yajuzu lahu, boleh baginya an yatadayyana bi ghairi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk beragama selain dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak hendaklah ia beriman, dan siapa yang berkehendak hendaklah ia kufur. Falaisal amru huna littakhir. Maka perkaranya di sini bukanlah sebagai pilihan. Maknanya annal abda, itu seorang hamba, lahu an yakhtaral imana awil kufra, itu boleh untuk memilih iman atau kufur. Bukan itu maknanya. Ayat ini bukan itu maknanya. Meskipun dalam redaksinya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan faman syaa, barang siapa yang berkehendak, siapa yang ingin beriman silahkan beriman, siapa yang ingin kufur silahkan kufur. Maka ayat ini meskipun secara konteksnya itu menunjukkan kehendak, keinginan
tetapi ini bukan sebagai pilihan. Kama za'ama Sya'rawi fil Idza'ah, sebagaimana yang diklaim oleh Asy-Sya'rawi, kalau diterjemah disebut As-Sabuni, ya. Kalau di kitab sini Asy-Sya'rawi fil Idza'ah, dalam Idza'ah yaitu siarannya. Wa innamal amru huna lil wa'id wat tahdid. Sesungguhnya perkaranya di sini adalah ancaman. Jadi ayat tadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur itu bukan sebagai pilihan, tapi justru sebagai ancaman. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, ba'daha mubasyarah, setelahnya langsung, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suratiquha. Sesungguhnya kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolakannya itu meliputi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas yang benar, maka sekali lagi di sini keyakinan boleh bebas di dalam berkeyakinan dan di dalam berfikir, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ketika seseorang sudah masuk Islam, maka dia harus masuk Islam secara kafah. Tidak boleh memilih sesuai dengan kehendaknya. Mana yang diinginkan itu yang dijalankan, yang tidak diinginkan ditinggalkan. Ya. Adapun orang mau masuk Islam atau tidak, baru tidak ada paksaan. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, maka setiap muslim terikat dengan syariat. Tidak boleh berpikir dan berkeyakinan yang tidak ada dasarnya dari syariat. Jadi nggak boleh bebas berpikir dan bebas berkeyakinan di dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi harus berdasarkan dengan Islam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin hendaknya ia beriman dan siapa yang ingin hendaknya ia kufur, maka ini bukan pilihan. Ya, ini bukan pilihan, tapi ini ancaman. Dalilnya apa? Ayat setelahnya. Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya meliputi penghuninya, ya, meliputi penduduknya. Ya, dan ini ungkapan yang biasa atau ungkapan yang ma'ruf, ungkapan yang dibenarkan. Ya, seperti ketika kita mengatakan kepada anak kita, ya, kalau kamu mau silahkan nggak pulang, ya. Kamu pulang atau nggak pulang silahkan, ya. Tapi di balik itu ada ancaman, kalau nggak pulang ya tidur di luar, atau kalau nggak pulang ya besok nggak dikasih makan misalkan, ya. Kamu pulang sekarang atau enggak terserah. Itu nampaknya pilihan, tapi sebenarnya itu ancaman, ya. Kamu pulang sekarang atau nggak pulang sekalian, ya. Itu ancaman. Kalau nggak pulang sekalian yang dipilih, maka konsekuensinya apa? Ya sekalian aja diusir dari rumah misalkan, atau nggak dikasih uang sangu misalkan, ya, atau dihukum dengan hukuman tertentu. Nah, seperti ayat ini, siapa yang mau beriman silahkan, yang tidak silahkan. Cuman balasan bagi orang yang zalim neraka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan kehendak orang untuk beriman dan kufur itu bukan pilihan, tapi itu justru ancaman. As-shawabu, dan yang benar, kalimat yang benar, hurriyatul amal lil khairi aw syarr, yaitu bebas untuk beramal baik atau buruk. Di sini maksudnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang sudah masuk Islam dan sudah diikat dengan syariat, maka masing-masing memilih jalannya sendiri-sendiri. Ya, qala Allah Ta'ala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk
dua jalan. Aidallahu Allahu ala tariq, Allah menunjukkan jalannya. Fahuwa alladhi yakhtarul haqqa fayakunu syakiran aw yakhtarul batila fayakunu kafiran. Maka dia bisa memilih kebenaran sehingga dia bersyukur, atau dia memilih kebatilan sehingga dia kufur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk jalan yang benar, maka ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Taib. Jadi kesalahan pertama di dalam Islam yaitu bebas di dalam berkeyakinan dan berfikir, ya. Jadi seorang muslim tidak dibebaskan di dalam berfikir dan berkeyakinan. Mereka semua harus tunduk di dalam syariat Islam, harus kafah, ya. Tidak boleh untuk memiliki keyakinan yang tidak bersumber dari ajaran Islam, dan tidak boleh memiliki pemikiran-pemikiran yang menyelisih syariat Islam. Adapun di dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalannya. Maka manusia yang memilih sendiri apakah dia mau beramal saleh, ya, dan bersyukur, atau dia justru memilih jalan yang batil dan kufur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan yang kedua, al-khata'. Kesalahan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah itlaqu ba'dil kuttabi wal muallifin, yaitu sebagian penulis, sebagian al-kuttab, yaitu para penulis dan orang-orang yang menyusun tulisan-tulisan, itu melontarkan ungkapan lafz ishtirakiyatul Islam, kesetaraan dalam Islam atau sosialisme Islam. Wa kadzalika itlaq demokratiyatul Islam, yaitu ungkapan demokrasi Islam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini menurut al-muallif rahimahullah, termasuk di antara kesalahan adalah menyandingkan sosialisme di dalam Islam dan menyandingkan demokrasi di dalam Islam, atau menyandarkan demokrasi di dalam Islam dan menyandarkan sosialisme di dalam Islam. As-shawab, maka yang benar, ahkamul Islam, hukum Islam, samahatul Islam, toleransi Islam, adalatul Islam, keadilan Islam, wa nahwiha minal awsafil islamiyah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Islam. Baik, sebelum kita lanjutkan penjelasan yang cukup panjang di sini, jadi sebenarnya menyandingkan atau menyandarkan pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, dengan agama Islam, itu termasuk di antara kesalahan. Dalam hal ini beliau menyebutkan dua contoh, sosialisme Islam dan demokrasi Islam. Ya, dua hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sosialisme nanti akan dibahas di sini, intinya berkutat pada komunisme. Ya, sedangkan demokrasi kita tahu sendiri, maka mengembalikan segala urusan kepada orang mayoritas, yaitu kan sistem demokrasi. Apalagi ada ungkapan dari rakyat untuk rakyat. Jadi menyandarkan segala urusan kepada rakyat, apa yang rakyat mau itu dituruti. Dan di dalam Islam ini tidak dibenarkan. Ya, sistem komunis maupun sistem demokrasi. Jadi dua hal ini bukan dari Islam. Maka menyandarkan dua nilai yang bertentangan dengan Islam,
disandarkan kepada agama Islam ini termasuk kesalahan. Ya. Dan mungkin kalau kita boleh tambahkan, ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam lalu kita tempelkan ke dalam agama Islam. Contoh apa? Misalkan riba Islami. Ada? Ya. Riba bertentangan dengan Islam. Kok bisa disandarkan dengan Islam? Ya. Ada lagi mungkin pacaran Islami. Apapun itu, pacaran syar'i, pacaran Islami. Hakikat dari pacaran adalah, ya kita tahu ya, pasangan laki perempuan yang mereka tidak halal, ya tidak halal, lalu melakukan penjajakan, ya, untuk ke jenjang berikutnya katanya. Nah ini bagaimana mungkin bisa disandarkan kepada Islam? Jadi apapun nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, ketika disandarkan kepada agama Islam, ini termasuk kesalahan. Dan di sini penulis menyebutkan dua hal, sosialisme dan demokrasi. Nah yang sangat disayangkan, ada sebagian penulis Muslim yang menyandingkan dua hal ini dengan Islam. Yang kita baca, wal ishtirakiyatu hiya syuyu'iyatu fil haqiqah. Sosialisme itu hakikatnya adalah komunisme. Madhabun haddamun. Ini adalah pemikiran yang menghancurkan, ya, pemikiran yang merusak. Yaqdi fi dhahir bi ishtiraki sa'iri tawaifi sya'bi fi ta'am wal malbas wal maskan bi qadrin mutasawin. Ya, zahirnya sosialisme ini adalah menetapkan partisipasi dari segala komponen masyarakat di dalam makanan, pakaian, tempat tinggal dengan derajat yang sama. Tidak ada rakyat yang boleh melebihi yang lainnya dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Taqumu bi tauzi'ihi hukumatud daulah. Nanti yang mengatur ini semua adalah pemerintah. Ya, yang mengatur kesetaraan masyarakat, pemerintah. Wala yamlikuna amwalan wala ghairaha minal aqarat. Konsekuensinya rakyat, masyarakat tidak bisa memiliki harta dan yang lainnya berupa bangunan, wal aradi maupun tanah. Bal kulluha milkun lid-daulah, bahkan seluruhnya itu milik pemerintah. Biza'mihim, dengan klaim mereka, wahya tastakhlifuha fiha, ya semua itu dikuasai oleh negara, dikuasai oleh pemerintah. Walakinna hal ishtirakiyatu fil haqiqah hukmun qahri ala sya'. Tetapi hakikatnya sosialisme semacam ini itu adalah hukum yang memaksa atau hukum yang otoriter, otoriter terhadap masyarakat. Yuhaqqiqul maslahata litabaqatil hakimati faqat, yang bisa memberikan kemaslahatan hanya pada golongan penguasa saja. Ya, jadi sosialisme ini sebenarnya memaksa masyarakat agar mereka sama rata, tetapi justru memberikan kemaslahatan pada golongan tertentu. Dalam hal ini adalah para penguasa. Wa ghayatuha, dan puncaknya, tujuan utamanya, an taj'ala minal aghniya fuqara, yaitu menjadikan orang-orang kaya sebagai orang-orang fakir, bil istila'i ala amwalihim bismil ishtirakiyah, dengan menguasai harta-harta mereka dengan nama sosialisme. Ya, jadi orang tidak boleh kaya, harus sama. Ya, niatnya supaya tidak ada kesenjangan sosial. Ya, yang ngatur semua pemerintah, yang ngatur semua negara. Jadi orang tidak boleh memiliki kelebihan harta antara yang satu dengan yang lain. Ya,
Nah, otomatis ketika ada kelebihan harta maka dimiliki oleh negara dan nanti yang menikmati adalah golongan tertentu dari pemerintah tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini wal waqi'u yashhadu bidzalik. Dan realitanya menyaksikan hal tersebut. Hakamat Rusia asyuyu'iyah 70 aman. Yaitu Rusia, ini berbicara tentang masalah negara lain ya. Ya, kita baca saja. Rusia itu memimpin dalam bentuk apa? Komunisme selama 70 tahun. Zaqa fiha Rus alwanan min adh-dhulli wadh-dhulmi wal mahanah atau wal muhanah wal qahr wal ju'. Maka rakyat Rusia konon disebutkan di sini merasakan berbagai macam warna, berbagai macam kondisi berupa kelemahan, kezaliman, kehinaan, pemaksaan, kelaparan. Wa fi dzatil waqti, dan di waktu yang sama haqqaqal hizbul hakim, golongan dari pemerintah itu fiha hina idin saraan fahishan, justru menjalani kehidupan atau mereka mampu mewujudkan gemerlapnya kehidupan dunia. Wa amwalan ta'ilah, harta yang melimpah, ala hisabi sya'bi, di atas pemberitaan rakyat. Ya, Allah alam bisawab. Ini para pengamat ya yang tahu ya tahun berapa ini terjadi atau bagaimana realitanya. Ya, jadi sistem komunis itu memaksa rakyat sama rata. Ya, sehingga tidak boleh ada rakyat yang kaya. Ketika ada rakyat yang memiliki harta lebih, maka itu diklaim milik negara. Nah, nanti yang menikmati ya orang-orang yang ada di pemerintahan tersebut. Jadi mereka bisa hidup mewah, bisa hidup makmur di atas penderitaan rakyat. Itu wallahu alam disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Summa lam talbas asyuyu'iyatu an-inharat amama rafdil mahkumin laha. Lalu pada akhirnya komunisme ini runtuh di hadapan rakyat yang menolaknya. Muqawamatuhum laha, dan yang menentangnya bi kulli ma yamlikun, dengan apa yang mereka miliki. Ya. Jadi pada akhirnya sistem komunis ini runtuh. Karena apa? Ya, rakyat menderita karena dipaksa hidup sama rata. Ya. Wa qad takallama Syekh Muhammad Qutb anha fi kitab Waqi'ina al-Mu'ashir. Dan telah berbicara tentang hal ini Syekh Muhammad Qutb di dalam kitabnya Waqi'una al-Mu'ashir. Wa kitab Madzahib Fikriyah Mu'ashirah. Pemikiran-pemikiran kontemporer. Falyarji ilaiha, hendaknya merujuknya. Wa ba'daha yatabayyanu annahu la istirakiyyata fil Islam wa annahu la 'alaqata bainahuma. Dan setelah hal tersebut maka jelaslah tidak ada sistem atau pemikiran sosialisme di dalam Islam dan tidak ada hubungannya antara sosialisme dan Islam. Tidak ada hubungan antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya sendiri kurang paham ya pemikiran sosialisme. Tapi kalau komunisme, ya komunis itu lebih dari sekedar mengatur masalah sosial ya. Komunis tidak percaya adanya Tuhan, gitu kan? Ada yang tahu? Ya, tidak percaya adanya Tuhan, tidak menjadikan agama sebagai rujukan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian di sini beliau menyampaikan permasalahan yang mungkin bagi kita kurang paham ya, permasalahan yang mungkin bukan bidang kita. Coba kita baca, nanti kalau nggak paham ya coba untuk dipahami dan disingkat. Wa qad inkhada'a biha katsirun minan nas hatta ba'dul mu'allifina minhum Asy-Syaikh Mustafa As-Sibai. Sebagian manusia atau kebanyakan manusia itu terpedaya
dengan pemikiran atau ungkapan ini. Ya, sekali lagi yang dikritisi itu ungkapan sosialisme Islam, Islam sosial gitu ya. Sampai sebagian penulis diantaranya bernama Syekh Mustafa As-Sibai itu menulis kitab dengan judul Istiraqiyatul Islam, sosialisme Islam. Wa qad ta'aqqabahu Syekh Muhammad Al-Hamid rahimahullah, dan ini dikritik oleh Syekh Muhammad Al-Hamid bi ba'di ma fihi fi kitab sama Nadharat fi kitab Istiraqiyatil Islam, dengan sebagian apa yang beliau tulis dalam kitabnya koreksi terhadap kitab sosialisme Islam. Jadi Syekh Muhammad Hamid menulis kritikan terhadap kitab yang ditulis Syekh Mustafa As-Sibai. Wa mimman intaqadahu alaihi hadis tasmiyah, dan di antara yang dikritik dalam hal ini adalah penamaan tersebut. Ya, penamaan tersebut artinya menyandarkan sosialisme kepada agama Islam. Nah, itu yang dikritik. Ya. Hada wa ini, beliau mengatakan hada wa ini akhidun ala fadilati Dr. As-Sibai qabla kulli syai'in. Tasammaituhu kitab biis Istiraqiyatul Islam. Dan sesungguhnya aku telah mengkritik ya doktor yang mulia As-Sibai dalam atau qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, yang ia telah menulis kitabnya dengan nama Sosialisme Islam. Wa in kana qad mahadalaha tamhidan wa barrara laha bima yasluku fi nafsi qari'ih. Meskipun beliau telah memberikan pendahuluan berlepas diri dari apa yang ditempuh, apa yang dipikirkan oleh para pembacanya, lakinnahu waffaqahullah, tetapi semoga beliau mendapatkan taufik dari Allah. La fatina ila anna al-anasir al-yasariyah. Seandainya beliau penulis kitab Sosialisme Islam ini memperhatikan dampak negatif dari judul tersebut, allati yudafi'uha ahlul ilmi ad-dini wal wiqayata lidinillahi wa himayatan lahu min tahayyimatiha, ya, yang ditentang oleh para ulama sebagai penjagaan terhadap agama Allah yang merusak citra Islam. Ya, bainal fariqaini ma'rakah fikriyah musta'arrah al-awar. Di antara dua pemikiran ini, Islam dan sosialisme, itu ada pertentangan yang sangat besar. Wa qatarat hadil anasir farahan bihadhi tasmiyah, dan dengan judul ini ada sebagian golongan yang gembira, tastaghillu biha uqulud dahma, membuat akal orang-orang yang bodoh itu senang, ya, allati la tudriku hadfuhu min ikhtiyarihi li hadal ismi, yang tidak diketahui ya tujuannya dengan dipilihnya nama atau judul kitab ini. Aqulu law fatina li hada, aku mengatakan seandainya beliau memperhatikan lakana lahu nadharan fi had tasmiyah wa lahtara li kitabi isman akhar, tentu beliau akan memandang, meninjau ulang penamaan ini dan akan memilih nama atau judul yang lain dari kitabnya. Yuhaqqiqu lahu muradahu fi ihtirazi min istighlalil mudillin, ya, agar maksud beliau ini ya, menghindari pemanfaatan orang-orang yang menyesatkan. Taib. Jadi kesimpulannya begini. Ada seorang penulis yang menulis kitab yang mungkin kitabnya itu isinya cukup objektif, mungkin loh ya, saya nggak tahu. Tapi judulnya, nah ini bermasalah. Sosialisme Islam. Perhatikan, sosialisme Islam. Nah, yang dikritik di sini adalah judulnya. Meskipun di dalam muqaddimah penulis ini telah menjelaskan bahwa dia berlepas diri dari kesalahpahaman orang yang hanya membaca judulnya saja, namun ini tetap hal yang tidak patut. Ya, dan kalau kita bisa analogikan, misalkan ya, ini sekedar pendekatan, semoga bisa dipahami maksud dari penjelasan Syekh di sini. Misalkan ada seorang penulis, seorang ustadz
seorang pendakwah menulis, mari kita pacaran Islami. Misalkan. Jadi judulnya sudah apa? Kontroversi. Ya, meskipun di dalam kitab itu isinya katakanlah menentang pacaran, lalu meluruskan persepsi yang dimaksud pacaran Islami itu apa? Biasanya pacaran setelah menikah. Ya. Tapi kebanyakan orang itu hanya melihat judul. Kalau kata orang apa Pak? Bahasa Inggrisnya itu don't judge book by its cover gitu ya. Jangan jangan beli buku dari covernya saja. Ya. Itu memang bijak, tetapi kebanyakan orang mau tidak mau ya cuma lihat judulnya. Ya, karena apa? Enggak membaca isinya. Kembali lagi ungkapan zaman sekarang, orang-orang sekarang itu minim literasi gitu ya. Suka judul, dan ini judul kebanyakan jadi apa? Apa istilah sekarang itu clickbait gitu ya. Ya. Judulnya itu sensasional, ternyata dalamnya enggak ada hubungannya. Hanya untuk narik orang supaya nonton, supaya ngeklik. Nah ini jadi judul yang kontroversi itu tetap berbahaya. Meskipun isinya pesan-pesan kebaikan. Ya. Nah, kembali kepada maksud dari penulis ini, sosialisme Islam. Ini judul kitab. Dalamnya mungkin ada pengelurusan persepsi, ya, tinjauan yang terkait dengan meluruskan persepsi lah, bahwa yang dimaksud sosialisme Islam itu ini. Ya sama seperti tadi. Ada judul buku pacaran Islami. Ya. Isinya mungkin meluruskan tentang makna pacaran, meluruskan yang dimaksud dengan Islami dalam pacaran itu ini dan ini. Tapi kebanyakan orang itu akan menilai sesuatu setidaknya dari judulnya. Ya. Bagaimana kebayang seorang yang mungkin dia berusaha untuk hijrah, cari buku, maunya buku motivasi. Dia lihat pacaran Islami itu dibenarkan. Berarti boleh pacaran. Wah, nggak jadi hijrah. Padahal dia belum baca bukunya. Karena kebanyakan orang lihat judulnya, lalu dia ambil kesimpulan, lalu dia jalan. Nah, itu yang dihindari dari judul-judul yang kontroversi semacam ini. Lalu bagaimana kalau ternyata penulis itu menulis sesuatu yang maksudnya itu menjelaskan tentang agama Islam yang mungkin toleran, agama Islam yang adil, ya, maka al-Islamu huwal Islam wa kafa. Islam adalah Islam, itu cukup. Huwa bi'aqaidihi. Islam itu Islam dengan akidah-akidahnya. Wa ahkamuhul adilatur rahimah, hukum-hukumnya adil dan rahmat, ya. Fad'atu ilaihi bi ismil mahdi ajda wa aula. Maka menyeru dengan nama Islam yang asli itu lebih bermanfaat, lebih utama. Min haitsu annahu qismun yarqusuhu, di mana judul adalah bagian utama. Sekali lagi, judul itu bagian utama. Jangan sampai judul yang kontroversi itu hanya dijadikan sebagai pelaris apa yang kita inginkan. Supaya laku, judulnya sensasional. Ya, agar orang tertarik. Namun kenyataannya justru orang kebanyakan menilai dari judul semata lalu mengambil kesimpulan tanpa membaca. Nah, terkait dengan analogi kita tadi, misalkan ada seorang dai, seorang penulis yang ingin meluruskan hubungan antara laki dan perempuan, ya anggaplah mengkritisi pacaran yang terjadi antara para pemuda dan pemuda, ya sudah,
Buat saja judul yang lumrah. Dalam artian mengkritisi pacaran misalkan. Atau hubungan lawan jenis di dalam Islam. Yang wajar-wajar saja. Ya, tidak perlu dibuat judul sensasional sehingga nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Ya, bolehnya pacaran dalam Islam itu judul yang sensasional, ya. Meskipun isinya mengkritisi pacaran, paham ya? Judulnya apa? Bolehnya pacaran di dalam Islam. Judulnya seperti itu. Isinya mengkritisi pacaran sebelum halal. Persepsi yang diluruskan di sini, yang dimaksud bolehnya pacaran dalam Islam itu kalau sudah nikah. Ya, jadi kesimpulannya pacaran itu haram kalau tidak diikat dengan pernikahan. Maka pacaran yang dibolehkan itu setelah menikah. Itu kesimpulannya. Tapi judulnya bolehnya pacaran dalam Islam. Nah, kebanyakan orang dipahami pacaran ya seperti yang dilakukan oleh para pemudi dan pemuda. Mereka tidak terikat pernikahan lalu pacaran. Ya, ini yang dipahami secara sepintas kalau membaca judulnya. Nah, jangan seperti itu. Ya, kalau mau menjelaskan sesuatu hukum pacaran dalam Islam, nah itu silakan. Ya, nanti ada perincian. Kalau pacarannya sebelum nikah haram, pacaran setelah nikah halal. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, hukum pacaran dalam Islam. Tapi kalau bolehnya pacaran di dalam Islam, nah ini jadi masalah. Ya. Nah, apa yang disebutkan oleh al-mu'allif kurang lebih seperti itu. Mungkin maksudnya menjelaskan keindahan agama Islam tetapi pakai judul sosialisme Islam. Maka ini hal yang bertentangan. Sosialisme ini bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih lanjut ternyata. Yaqul Muhammad bin Jamil Zainu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu al-mu'allif rahimahullah mengatakan inna Syekh Muhammad al-Hamid alaihi mu'akhadatun khatiratun fi kitabihi rududun ala abatil. Marrat qabla dhalika fi nafsil kitab. Intinya di sini Syekh Muhammad al-Hamid yang mengkritisi tadi memiliki catatan-catatan di dalam kitabnya bantahan terhadap kebatilan. Yang juga di dalamnya terdapat bantahan terhadap kitab tersebut. Wa amma Sibai, nah adapun Syekh As-Sibai yang nulis judul tadi kontroversial ya, falahu akhta'un ukhra. Ternyata dia juga punya kesalahan yang lain. Fahuwa yaqul, dia mengatakan di dalam tulisan yang lain, yahiqqu li ghairil muslim an yatawalla a'la maq'adin fit daulah. Ini bahasan lain ya. Ini bahasan lain ya. Dia mengatakan selain muslim berhak untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah negara Islam. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang hukum Islam. Maka ini sama sekali tidak diperbolehkan. Meskipun realitanya mungkin berbeda. Apa realitanya? Sebagian kaum muslimin dipimpin oleh non-muslim. Itu realita. Realita yang tidak bisa dihindari. Tapi secara teori, secara dalil, maka tidak diperbolehkan non-muslim itu memiliki atau menjadi memiliki jabatan tertinggi terhadap kaum muslimin. Ya, saya mengatakan wahada khata'un kabir, ini kesalahan besar. Lianna ghairal muslim yashmalul kafir wal majusi wal yahudi wal nasrani wa ghairihim. Karena yang namanya selain muslim itu mencakup kafir, majusi, yahudi, nasrani dan selain mereka. Fahal yahiqqu li haula'i an yakunu wulatan 'alal muslimin wa ru'asa yahkumunahum? Maka apakah mereka berhak untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, penguasa yang menjadi pemimpin mereka? Sedangkan Allah Ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ini dalilnya jelas. Ya, secara dalil dan teori kita tidak ridha ketika kaum muslimin dipimpin oleh selain muslim. Meskipun kalau realitanya sudah terjadi, kita tidak bisa menolak, tapi kita tidak ridha. Dan ini ada hukum tersendiri. Nah, bagaimana mungkin ada seorang penulis muslim mengatakan hal itu? Boleh kok umat Islam itu dipimpin oleh non-muslim. Boleh kok non-muslim itu menduduki jabatan tertinggi dalam negara Islam. Apalagi negara Islam loh ini. Ya. Negara yang mayoritasnya kaum muslimin, apalagi mengembalikan hukum kepada hukum Islam, lalu mengizinkan selain muslim untuk memimpin mereka. Kemudian wa ammad demokratiyah. Nah, sekarang berbicara tentang demokrasi. Fahiya hukmu sya'bi bi sya'bi li sya'bi. Hukum rakyat dengan rakyat untuk rakyat. Wallahu ta'ala la yarda illa an yakuna hukmu sya'bi bi syari'atillahi rabbil alamin. Sedangkan Allah tidak ridha untuk menjadikan hukum rakyat kecuali dengan syariat Allah Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Yang demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Wa qala ta'ala ala lisan Yusuf. Allah berfirman melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya. Jadi hukum itu milik Allah. Seorang muslim wajib meyakini hukum yang paling baik itu hukum Allah. Jadi bukan dikembalikan kepada rakyat. Ya. Kama anna demokratiyah taqdi bi hurriyatil aqidah. Sebagaimana demokrasi itu memutuskan kebebasan keyakinan. Wa anna likulli ahadin an ya'taqida ma yasha. Setiap orang itu boleh memiliki keyakinan sesuai dengan kehendaknya. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya. Maka kesimpulannya, falaisa bainal islami wad demokratiyati nuqatul tiqain. Antara Islam dan demokrasi tidak ada titik temu, bertentangan. Bal hiya mudadatun lahu wa mu'aradah. Bahkan saling bertentangan dan berkebalikan, ya. Saling berbeda, ya. Wal aqrabu an naqul, dan ya paling dekatnya kita katakan al-Islam wa demokratiyatu mutaghayyiran. Islam dan demokrasi itu saling berlawanan. Wal yarji fi dzalik al-marji' as-sabiq madzahib fikriyah mu'asirah. Lalu beliau menyebutkan rujukan dalam masalah ini kitab Madzhab Fikriyah Mu'asirah wa Baqi'un al-Mu'asir yang disusun oleh Syekh Muhammad Qutb rahimahullahu taala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini juga sama ya, menyandarkan sesuatu kepada Islam padahal itu bertentangan dengan Islam. Ya, demokrasi ya mau tidak mau kita akui itu menyerahkan segala sesuatu kepada rakyat, dan yang paling minim yaitu menggunakan asas suara terbanyak. Sedangkan dalam Islam
suara terbanyak itu tidak bisa menjadi penentu kebaikan. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabili." Kalau engkau mengikuti kebanyakan yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan-jalannya. Justru bertentangan. Ya. Maka menjadikan suara terbanyak sebagai kebenaran mutlak ini bertentangan dengan nilai Islam. Ya. Beda dengan hal yang mubah. Ya Allah alam bisawab, rapat musyawarah nggak ada masalah. Dalam perkara-perkara yang mubah, ya saling adu argumentasi, saling diskusi, nanti pada akhirnya disimpulkan yang terbaik setelah kita diskusikan dan musyawarahkan ini. Sepakat. Itu nggak ada masalah. Tapi menjadikan tolok ukur kebenaran dengan suara terbanyak, ya ini termasuk kesalahan. Ya termasuk kesalahan. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Jadi jangan disandarkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, kesalahan di dalam menyandarkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Adapun contoh yang lain tadi sudah kita sampaikan, ya, misalkan ada orang membuat propaganda riba Islami, misalkan, ya, kemudian khamr Islami, misalkan, ya, pokoknya segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam disandarkan kepada Islam, ya. Ini termasuk di antara kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya al-khata yang ketiga, ya. Kesalahan qaulul ba'di, ucapan sebagian orang ad-dinu afyunus syu'ub, ya. Agama itu adalah candu bagi masyarakat. Afyun itu diterjemahkan dengan opium, ya. Opium, sesuatu yang memabukkan. Ini istilah yang mungkin pernah kita dengar akhir-akhir ini, apa? Mabuk agama. Ternyata ini sudah pernah dibahas oleh para ulama. Dan memang ucapan semacam ini diambil dari orang-orang kafir. Ya, hadhil maqulatul mankudah ya li Karl Marx. Ucapan ini, propaganda ini berasal dari orang kafir yang bernama Karl Marx. Min du'ati syuyu'iyah, termasuk tokoh komunis al-awail, generasi awal. Yakshudu biha, maksud dari orang ini Karl Marx membuat propaganda agama itu candu bagi masyarakat. Annad dina, bahwasanya agama yuhdithu bisyu'ub atharan ka'atharil ufyun. Ya, agama itu bisa mempengaruhi masyarakat seperti pengaruh opium. Wa huwa naw'un minal mukhaddarat, itu salah satu zat yang memabukkan, yang membuat hilang akal, ya, alal afrad, bagi seseorang. Maknanya annahu yaj'aluha fi halati halamiyah ghairi muttazanah atau muttazinah au kal ahlam, di mana agama itu seakan-akan menjadikan pemeluknya berada di alam bawah sadar. Pemikirannya itu tidak bisa jernih, nggak seimbang, atau dia seakan-akan berada di alam mimpi. Ya, seperti orang yang mabuk, seperti orang yang ngobat, nggak sadar dia. Nah, Karl Marx mengatakan agama itu seperti ini, membuat orang hilang kesadarannya. Wa fi hadza minal qadhi fil islami bimakan, maka ini jelas penghinaan terhadap agama Islam. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Karl Marx ini, ya, ini sangat menyesatkan. Meskipun mungkin dia memiliki sudut pandang untuk membenarkan pemikirannya. Apa itu? Orang yang berpegang teguh agama, ini anggapan dia, ya, orang yang berpegang teguh agama, maka dia seakan-akan tidak bisa menerima
istilahnya apa namanya, pihak lain, ya, tidak bisa, tidak mau menerima, anggaplah perbedaan. Seakan-akan agama itu apa? Doktrinisasi. Orang kalau sudah beragama, dia tidak bisa menerima ini dan itu. Nah, berarti agama itu membuat orang apa? Mabuk, nggak sadar. Sedangkan menurut dia, orang itu harusnya luwes, bisa ke sana, bisa ke sini. Harusnya nggak kaku, katanya. Harusnya tidak mabuk, ya. Harusnya tidak mabuk agama. Jadi dikit-dikit agama, dikit-dikit dalil, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram. Jadi berarti pemikiranmu itu sudah dirasuki oleh agama. Kamu itu mabuk agama. Nah, itulah maksudnya. Ya. Jadi dikit-dikit agama, dikit-dikit dalil, dikit-dikit haram, dikit-dikit apa namanya, menuntut dasarnya, ya. Nah, ini menurut orang ini Karl berarti orang yang beragama itu sudah mabuk dia. Semua dikaitkan dengan agama, semua dikaitkan dengan kitab suci, semua dikaitkan dengan petunjuk Nabi. Nah, itu menurut dia hal yang memabukkan. Nah, ala anna al-aqsa min dzalika huwa sahih. Padahal justru kebalikannya itu yang benar. Wa huwa anna al-islam ayqadha syu'ub al-mazlumah. Islam itu bukan menjadikan penganutnya mabuk, bukan menjadikan penganutnya akal tertutup. Jadi klaimnya Karl Marx, orang kalau sudah beragama akalnya itu tertutup, ya, dia seakan-akan halusinasi karena tidak bisa menerima ini dan itu. Maka justru sebaliknya, Islam itu membangunkan masyarakat dari kegelapan. Wa haqqaqa lahal adalata wal musawah. Ya, justru mewujudkan keadilan dan persamaan. Wa sajjala tarikh fi dzalika sajjalan hafila. Bahkan sejarah mencatat dengan catatan yang sangat jelas, allati ala athar yahud dimat kafatul imraturiyat al-batilah fid dunya bi asliha. Yang dengan Islam ini justru hancurlah secara keseluruhan imperialisme yang batil di dunia. Wa qamat badalan miha khilafatun rasyidah, dan diganti dengan khilafah yang lurus, akhadat binawasi sa'iri syu'ub ila ma yuslihuha minal adli wal ikha'i wal rahmah wa nusratil haqqi wal aman. Ya, justru dengan adanya Islam itu seluruh unsur-unsur masyarakat itu akan menjadi baik, keadilan terwujud, persaudaraan, kasih sayang, membela yang benar, wal aman, keamanan, ba'da an kana mafqudan fi usurin jahiliyah, setelah itu hilang dalam masa jahiliyah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi klaim bahwa agama itu menjadikan pemeluknya tidak berakal, hilang akal, itu justru keliru. Justru keliru. Justru Islam itu menjadikan akal sebagai salah satu alat di dalam memahami dalil. Banyak sekali Allah berfirman, afala taqilun, afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Ya, jadi akal digunakan untuk memahami dalil. Akal berfungsi untuk memahami ayat, hadis, dan penjelasan para ulama. Ya. Adapun Karl Marx ini, ya, justru merasa bahwa akal itu harus bebas. Orang Islam akalnya nggak bebas karena terbentur oleh agama. Ya, maunya apa? Kita harus bebas di dalam berpikir, kembali kepada komunisme tadi.
Kita harus bebas dalam berpikir, kita yang menentukan hidup kita, kita harus bebas dalam meyakini sesuatu. Maka hal semacam ini ujung-ujungnya kalau gitu kita pakai timbangan akal siapa? Kalau akal dijadikan sebagai Tuhan yang menentukan kebenaran secara mutlak, akalnya siapa? Akal orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Akalnya orang pintar dengan orang bodoh berbeda. Maka siapa yang jadikan acuan akal manusia? Dan ini nggak akan ada titik temunya. Karena apa? Mereka sendiri saling berselisih. Merasa akalnya yang lebih benar, merasa pendapatnya yang lebih tepat. Nah, di dalam Islam semua harus di bawah dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang baik bagi kita. Kita tinggal menjalankan, kita tinggal memahami dan menjalankan. Jadi Islam itu sudah enak, kita itu tinggal menjalankan saja, nggak perlu berpikir, nggak perlu mencari cara, nggak perlu meraba-raba. Nah, orang-orang kafir, ya apalagi komunisme tadi yang betul-betul membebaskan akal, pada akhirnya bingung mau apa mereka. Karena akal manusia berbeda-beda. Ya, sampai pada tingkatan ateis, nggak ada Tuhan. Ya kan? Meskipun pada akhirnya fitrahnya menolak hal tersebut. Ya. Maka dari itu Islam justru menjadikan akal kita tetap waras. Ya, Islam menjadikan akal kita tetap berfungsi dengan baik. Jadi bukan menghilangkan akal. Ya. Nah, jadi kalimat tersebut termasuk kesalahan. Ya, wassawab yang benar ad-dinu salahu syu'ub wastiqamatuha. Agama itu kebaikan bagi masyarakat, ya, dan keistiqomahan bagi masyarakat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi dengan agama justru masyarakat menjadi baik dan istiqomah. Adapun klaim bahwa agama menjadikan masyarakat itu hilang akal, ini klaim yang sesat. Jadi ungkapan mabuk agama itu ungkapan yang sesat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih tersisa satu kesalahan ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.